kayaknya ngikutinnya sambil di mobil. Iya, nggak apa-apa. Mau di mobil atau mau di kamar mandi juga. Ini karena aku pakai laptop sih, jadinya harus standby. Kalau pakai HP sebenarnya lebih enjoy. Kita kemana, dibawa juga handphonenya. Nah, ini nih akun Instagramnya Bang Jimmy. Oh, anaknya sudah besar. Papa kekinian banget ya. Kayaknya seru gitu. Asik. Oh, dan dia juga sering banget ya jadi narasumber. Wah, foto bareng sama Glenn Fredly. Tolong di-unmute, Mam Popi. Kamu masih di-mute, Mam. Oke, yap. Nah, sudah. Untuk narasumbernya juga Bang Jimmy di ini dong, di unmute juga Bang. Ayo kita ngobrol bertiga. Oke, terima kasih Bang Jimmy sudah mau menjadi narasumber di Fun with Mommy lewat Zoom mengenai hak anak ke-10 nih. Ternyata banyak loh Bang yang belum tahu tentang hak anak 10 hak anak menurut PBB ini, ternyata ya. Dari Bang Jimmy sendiri pasti udah tahu kan ya? Tahu, setelah sejujurnya ya, karena kan sebenarnya kalau ngomongin soal anak ini kan ada Hari Anak Internasional, ada Hari Anak Nasional, terus juga Hari Anak versinya PBB, kalau nggak salah ya. Jadi hak-haknya itu sebenarnya sih sudah tahu, cuma
baru notice ada beberapa yang ternyata, oh ternyata ini hak anak juga ya gitu. Ada beberapa sih yang saya baru dalamin banget gitu. Oh, jadi semakin semangat untuk jadi ayah. Ya gimana, Mam Papi, ada tambahan lagi? Ya, aku mau tanya sih, Bang Jimmy, kalau misalnya menurut Bang Jimmy nih, hak pembangunan ini, hak anak dengan di pembangunan ini maksudnya apa gitu, yang Bang Jimmy pandang gitu? Karena ini kita ngebahas poin yang ke-10 ya, terkait dengan pembangunan gitu ya. Yep. Kalau menurut saya, ini saya dari perspektif seorang ayah ya, seorang bapak, yang katanya dari rangkaian event ini cuma saya doang yang bapak-bapak. Bapak kece. Waduh, dikelilingi mama-mama. Kalau terkait dengan yang poin ke-10, ibaratnya membangun negeri ya, membangun Indonesia gitu, mungkin untuk kayak anak saya umur yang pertama itu sekarang kelas 1 SMP, baru masuk SMP. Yang kedua sekarang kelas 5, naik kelas 5 SD. Saya belum bisa mengkolerasikan kalau membangun negeri itu kamu harus begini. Enggak, kayaknya terlalu ini banget, terlalu jauh banget buat mereka gitu. Mungkin lebih simpelnya itu lebih ke misalnya ya harus rajin belajar aja dulu. Rajin belajar dulu, temukan passionmu, nanti one day kamu gede, kamu besar, ya nggak nyusahin. Kalau nggak nyusahin itu kan berarti kan berkontribusi dong untuk keluarga dan untuk negara gitu kan. Jadi tidak akan menyebutkan spesifik yang oke, nanti kalau kamu udah besar kamu akan jadi menteri, kemudian kamu akan membangun kampung kita gitu. Nggak kayak gitu sih. Lebih ke activity sehari-hari aja ya. Kamu belajar, temukan passionmu, hobimu apa. Kalau hobimu bisa bermanfaat, kemudian satu yang saya selalu sampaikan ke anak-anak adalah soal otak kanan gitu. Untuk zaman sekarang menurut saya sih otak kanan itu bisa membuat orang sukses, bukan hanya otak kiri gitu. Otak kanan itu kan lebih ke hal-hal yang menyenangkan, creativity gitu. Sekarang melihat era digital kayak gini, orang yang kreatif tuh kayaknya bisa survive gitu. Jadi saya lebih ngasih contoh-contoh kayak gitu sih, untuk nanti one day mereka akan gede dan mereka tahu membangun negeri itu adalah membangun diri sendiri dulu, kemudian dia bisa membangun negeri gitu. Gitu. Kak Popi, manggil kakak apa Mami Popi? Aku bingung deh. Nah, untuk Bang Jimmy sendiri kan anak pertama udah usia 12 tahun ya. Pada saat balita. Pada saat balita kan ini kan kita kebanyakan anak-anak itu balita ya. Nah, pada saat waktu mungkin anak Bang Jimmy balita itu biasanya Bang Jimmy lebih sering gimana tuh? Apakah kayak ngajarin atau lebih bermain? Kan ada tuh motorik halus atau motorik kasar, lebih ke lapangan bermain sebebasnya atau gimana gitu untuk menemukan supaya dia tuh bisa menemukan kayak susah ya kayak ngomongin usia balita passion. Iya betul. Usia balita artinya di bawah 5 tahun. Begini sih, kalau saya lebih begini. Contoh nggak pengajaran dari Bang Jimmy? Iya, misalnya gini, 5 tahun itu ada anak tetangga yang 5 tahun itu udah di atas panggung. Oke? Benar dong, kan ada kan yang 5 tahun itu dia udah atas panggung, ya pakai lomba-lomba gitu ya.
Terus ada anak juga yang sama sekali 5 tahun ya biasa aja, mereka menikmati apa yang mereka mau, nggak mesti harus di panggung misalnya gitu. Tapi apakah dengan seperti itu kita berkecil hati misalnya, kok anak gua nggak bisa masuk itu ya, di sana tuh dia 4 tahun aja dia udah pialanya banyak banget itu di lemari gitu kan. Sementara anak gua gitu kan. Kalau saya sih lebih nggak ngelihat itunya, lebih ngelihat 5 tahun itu sebenarnya lebih bermain sebenarnya, lebih bermain. Dia mainnya apa ya, selagi permainannya itu memang membantu dia dari sisi improvement creativity misalnya, atau juga lebih membuat dia lebih bersosialisasi misalnya. Saya sih lebih ngelihatnya ke situ, nggak mau ngarahin sesuatu hal yang ya bapaknya mau gitu. Yang sebenarnya yang menjadi anak bapaknya atau anaknya gitu kan. Karena terus terang gini sih, karena kebetulan saya kan berada di generasi Z ya. Generasi Z itu kan generasi yang lahirnya itu tahun 65, 79 gitu kan. Sementara anak saya sekarang generasi anak saya sekarang generasi Z gitu. Dari X melompat Y yang milenial, terus Z sekarang anak saya. Jadi kayaknya nggak bisa sekarang buat saya pribadi memaksakan, karena dulu saya juga nggak akan ada gini-ginian gitu loh. Nggak orang tua saya nggak yang straight to the point. Oke, permainannya harus seperti ini gitu, nggak juga gitu. Ini nggak tahu apakah ini pengalaman ya, based on experience ya gitu. Jadi ngelihat lompatan generasinya dari X ke Z gitu, kayaknya kita harus lebih lebih ngerti posisi anak-anak sekarang seperti apa gitu. Jadi menikmati bermain, ya seperti anak kebanyakan lah ya. Misalnya pengen lebih sensitif, misalnya kita bawa dia kayak, ini ada satu cerita sih sebenarnya. Kebetulan itu saya kemarin itu bergerak di bidang di luar saya bekerja, itu saya punya kayak community. Lebih community itu saya kumpulin anak-anak gitu, mungkin kalau mama ibu-ibu di sini bisa lihat, namanya Fun Talk Indonesia. Itu kayak social eksperimen saya pribadi di luar saya bekerja. Tiap Sabtu saya selalu buatin kelas kayak gitu. Kadang kita ke anak-anak yang di bawah, anak-anak yang tinggal di bantaran rel kereta api, gitu-gitu. Terus juga kadang kita buatin acara untuk sekolah-sekolah yang sangat jauh, lebih ke daerah suburban ya. Kita buatin, sebenarnya sarapan itu penting, jadi caranya ya harus sarapan, ya gitulah, lebih kayak gitu, lebih fun gitu. Sehingga kadang saya bawa juga anak saya gitu, agar dia tahu, oh ternyata the other side of bapak saya ini, oh ada pekerjaan ini, dan kok ini agak beda ya gitu. Yang biasanya mungkin everyday dia lihat saya di rumah gitu, ngomong soal kantor, laptop dan semuanya, terus tiba-tiba di sini ke sharing gitu, kok ada anak-anak. Bahkan saya bawa ke base camp-nya, anak-anak saya bawa ke base camp biar dia tahu. Itu kan lebih menumbuhkan empati ya. Oke, ternyata ada orang lain juga yang yang kurang beruntung seperti saya. Tapi kok ayah saya kok care ya. Nah, kan nggak mungkin saya langsung gini nih, nah papa ini kayak begini, supaya kamu nggak gitu kan anak-anak nggak bisa digituin gitu loh. Biarkan mereka berimajinasi dengan pemikirannya sendiri, gitu sih, Mbak Ana. Ya. Berarti kan kalau aku lihat di Google ini, hak 10 ikut serta dalam pembangunan, biasanya anak-anak itu ikut lomba karya ilmiah. Nah, betul.
Nah, berarti nggak perlu juga nih ikut lomba-lomba Jangan, kayak gitu. bukan nggak perlu. Sebenarnya gini, kayak contohnya anak saya. Ya. Anak saya tuh yang SMP. Teman-temannya ada ikut Olimpiade Matematika. Oke. Kemudian, dia matematikanya aja lemah. Apakah saya harus memaksa dia untuk pintar matematika? Saya tanya, kamu pintarnya apa? Oh, iya. Betul. Kelebihannya apa ya? Betul. Karena apa ya? Kadang kan kita agak sedikit egois sih. Kadang saya juga agak egois sebenarnya gitu. Harus bisa drive anak dari sisi passionnya, dari sisi keinginannya gitu. Ternyata anak saya bukan, apakah karena nggak ikut Olimpiade Matematika, terus anak saya langsung dianggap nggak anak yang ngikutin nggak ngikutin yang happening sekarang misalnya, nggak juga gitu. Oke, anak saya malah saya lebih suka buatin buatin video gitu. Jadi dia tuh ngedit video, terus bisa buat film pendek gitu. Oh, itu kelebihan dia. Nah, iya, dia buat film pendek pakai handphonenya sendiri gitu, kemudian dia syuting, jadi kalau Sabtu dulu waktu masih kelas 6, dia hari Sabtu itu selalu bawa peralatan banyak di tasnya. Terus gue bilang, itu untuk apa Nadine gitu? Kami mau syuting gitu. Jadi dia bawa kacamata, bawa scrub emaknya, bawa apa gitu kan. Terus habis itu dia syuting. Setelah itu saya lihat videonya, terus gue bilang, kakak di mana? Nggak ada, kan aku sutradaranya. I mean, dia tidak seperti yang orang-orang anak lain banggakan, mungkin jago matematika atau fisika, tapi ternyata dia bisa, bayangkan dia bisa nge-lead temennya 10 orang, artinya kan leadership-nya ada gitu ya. Kemudian leadership-nya ada, kemudian dia juga bisa berimajinasi membuat suatu cerita walaupun cuma 10 menit gitu, dan kontennya itu adalah positif, jangan membuli teman, jadi judulnya bulimi gitu. Jadi aku lihatnya itu sih Mbak Ana, bukan juga ngenyalahin, jangan dipaksain juga anaknya harus ikut Olimpiade Matematika atau apapun itu. Setiap anak tuh pasti punya experience yang berbeda. Ya, kadang kita bapaknya yang kadang, kamu harus kayak gini gitu. Nah, kebetulan saya orangnya nggak kayak gitu, jadi bukan salah dan benar ini ngomongnya, tapi lebih ke interestnya anak sih. Tapi aku memang ngerasa sih, Bang, orang tua milenial ya, kita orang tua milenial kan? Ya, boleh dibilang. Ya aku bangga sih, maksudnya orang tua sekarang kayak sama juga kayak suamiku, mungkin suami Mam Popi, semuanya suami Mami Fani, Mami tuh, halo sayang ya. Iya, maafin sayang. Ya maksudnya melek gitu akan dunia parenting sekarang ya, Mam Popi ya. Nah, aku mau tanya nih, kalau Bang Jimmy kan anaknya masih kecil, itu kelas 6 SD aja udah bisa film pendek. Walaupun cuma 10 menit, tapi kan itu ide dari gimana pembuatan awalnya itu. Pasti kan nggak semua anak kelas 6 SD tuh bisa dong. Nah, abang tuh kasih percayain kalau ini tuh passion kamu, ini tuh yang kamu suka. Kan tuh anak masih kecil banget gitu loh. Betul. Jadi sebenarnya gini, kadang aku tuh percaya dengan first impression. Jadi first impression tuh kayak gini. Saat saya bawa anak saya ke toko buku ya, kemudian kenapa tiba-tiba anak ini beloknya ke koleksi novel ya gitu. Terus kan sebenarnya anak umur kelas 6 kemudian SMP terus suka novel, kan sebenarnya
untuk memfilternya kita bisa novel yang seperti apa gitu. Novel remaja mungkin oke, karena udah SMP kelas 1 juga gitu. Itu yang membuat dia kayaknya novel itu kan bercerita ya. Dan kemudian mungkin secara tidak sadar dia sering baca-baca tulisan saya. Kan saya juga ngeblog, buat blog juga. Terus kadang saya buatin kayak apalah puisi kayak gitu, atau di Instagram saya kan selalu ada sesuatu hal lah yang ingin saya sampaikan gitu. Mungkin secara nggak sadar dia sering baca juga gitu, sehingga membuat dia kayak arah suka nulis gitu atau suka berimajinasi gitu, sehingga ya saat dia menyukai sesuatu, let's say baca novel gitu, kan mungkin sangkin serunya baca novel, dia bisa beranjak membuat cerita versi dia sendiri, which is itu dalam bentuk film misalnya. Kan itu kan sebenarnya kayak achievement ya, naik kelas gitu ya, dari cerita, terus dia buatin dalam bentuk visual gitu kan. Jadi, mungkin kalau dilihat videonya itu, ya namanya gimana sih, direkam gitu, direkam pakai handphone gitu. Cuma aku nggak ngelihat itu quality dan semuanya. Aku ngelihat, oh my god, anak gua cewek buat ginian gitu. Kayaknya merasa, wah, oke, aku harus support gitu, apapun yang dia lakukan terkait dengan hobinya dia gitu. Ya berarti memang ini salah satu bukan hak anak, maksudnya salah satu peran anak dalam bangunan. Ya betul sekali, betul. Apalagi betul. Di 4.0 ini ya. Benar. Karena Mbak Ana, kalau kita kan gini ya, seperti yang tadi di awal saya bilang itu, hak dia untuk melakukan passion dia. Kan saya nggak tahu nanti suatu saat ternyata anak saya sutradara gitu. Misalnya nih, sutradara misalnya nih ya. Kemudian mungkin saat dia akan berkarya, dia akan kelihatan bersumbangsi kepada areanya, kepada keluarganya, dan kepada negaranya. Tapi kan itu kan ada stepnya gitu. Untuk bisa ada di sana kan berarti sekarang kita penuhin dulu dong haknya dia. Ya haknya anak ya, aku pengen ya belajar sesuatu hal yang aku pengenin gitu. Jadi menurutku sih kolerasinya dengan hak itu lebih ke arah sana sih, Mbak Ana. Berarti itu tugas sekolah ya? Tugas sekolah sekarang keren ya? Enggak. Bukan. Itu enggak tugas sekolah. Jadi mereka syuting itu setelah bubaran kelas biar sepi katanya. Oh, bukan tugas sekolah. Soalnya aku pernah lihat juga, tapi anak SMA. Dia gitu, tapi ini anak SMA. Makanya pas Bang Jimmy cerita, loh kok ini anak SD. Jadi bukan enggak. Tapi enggak. Memang teman-teman dia dan teman-temannya. Iya, emang gengnya mereka gitu, ya inisiatif aja gitu, dan memang tidak ada dia di dalam video itu gitu, karena ya dia jadi sutradaranya dan mengarahkannya gitulah. Jadi balik lagi aku bukan lihat itunya, tapi anak gue bisa ngelit 10 orang, how come gitu kan? There's a leadership dong di sana gitu kan. Jadi ya itu seru sih sebenarnya. Cuma aku nggak mau nyampein ke situ ke dia kayak kakak gini ya kak, aku nggak mau intervensi terlalu dalam. Aku cuma wah keren banget kak gitu. Ya kasih sesuatu lah, kasih jempol buat dia gitu sih. Gengnya positif banget ya Bang Jimmy. Iya. Gitu. Gimana Mbak Papi, ada pertanyaan lagi nggak? Banyak. Aku penasaran nih, Abang, menurut Abang sebagai seorang papa kekinian, seberapa besar sih peran ayah untuk hak pembangunan dalam diri anak gitu? Biasanya ibu yang suka yang menyupport biasanya ya. Kalau ayah kan kadang lebih diem nggak sih? Seberapa besar? Besar. Karena apa? Nggak cuma ngasih duit aja gitu. Karena gini ya,
aku memegang prinsip dia lebih baik lihat lebih baik segan dibanding dengan takut. Kalau dia segan, once kita agak sedikit lembut, dia pasti merasa, oh my god, bapak aku, ayah aku, pasti gitu. So sweet. Bener nggak? Tapi kalau misalnya dia itu, kita buat dia seolah-olah takut gitu, dia mungkin malas kali ya. Bayangin nggak kalau misalnya kita, contoh kayak guru deh gitu. Ada guru yang kita takut banget, gitu karena kalau misalnya kita nggak ini, ya dulu zaman-zamannya kita masih sekolah ya, bukan sekarang ya. Kalau sekarang kan, kalau di jewer guru kan bisa langsung masuk polisi kan. Kalau dulu kita sekolah, kan nggak kayak gitu gitu. Jadi bedanya sih itu, ada kita berharap kita kayak berkarisma lah di depan anak-anak gitu. Walaupun sometimes kita bisa kayak gokil, bisa ya kadang-kadang marah ya harus marah gitu. Tapi kadang-kadang saya harus marah, kadang-kadang saya harus bisa main TikTok sama dia. Itu kan suatu hal yang oh my god, itu luar biasa gitu. Jadi ya gitu, seberapa penting, seberapa besar ya sangat besar karena ini kan fundamental ya. Anak itu kan fundamental untuk dia mau seperti apa ntar gitu kan. Dan orang tua orang tua yang akan mengarahkannya gitu. Jadi dengan cara apa menyampaikan itu ke anak nggak akan mungkin bilang, Nadine, kamu tahu nggak ada 10 hak anak, salah satunya adalah nggak akan mungkin. Tapi hal-hal yang related dengan related dengan kedepannya dia itu mau jadi apa, terus mau sesukses apa, kan itu yang akan kita bangun sekarang dulu untuk nanti dia bisa kasih feedback ke keluarganya, ke lingkungannya, bahkan ke negaranya gitu. Jadi penting banget, besar banget, Kak Poppy. Abangnya asik nih, sedangkan karakter abang dengan istri beda nggak sih bang? Misalnya kayak abang nih terlalu asik gitu, sedangkan misalnya istri abang pengennya anak tuh pinter matematika gitu, tapi abang enggak apa-apa kok nggak bisa matematika, maksudnya nggak ikut olimpiade, nggak jago gitu. Itu ada nggak sih bedanya gitu loh bang, dan bagaimana cara mengatasi, jangan sampai kan gara-gara passionnya si orang tua, bapak ngeliat passion anaknya tapi ibu maunya harus begini biar nggak jomplang gitu. Oke. Pertanyaan Kak Kopi 101% benar. Oke. Karena sebenarnya masalah suami dan istri bukan hanya soal yang lain, soal ekonomi dan semuanya, tapi lebih ke anak juga, khususnya dari sisi yang kayak seperti Kak Poppy bilang. Bayangin istri saya itu dari ekonomi, which is itu matematikanya luar biasa. Dari finansial sebelumnya kemarin dikerja di finance gitu ya, di salah satu perusahaan. Kemudian orang tuanya, mertua saya itu adalah guru matematika. Guru matematika boleh dibilang guru matematika the best di kotanya, dan menghasilkan anak-anak murid yang ikut olimpiade matematika. Can you imagine? Gitu. Jadi sementara anak saya secara matematika mungkin tidak terlalu tajam gitu, tidak terlalu tajam. Masalahnya selalu di rumah kayak gitu. Istri saya, dia harus cek harus les matematika, les kumon, apalah itu gitu. Terus pengajarannya dia juga pengajaran matematika gitu, diajarin matematika. Apakah saya ngelarang? Nggak apa-apa, nikmatin aja gitu. Nggak mungkin juga, oke, anak saya sukanya ini terus dia kerja, saya ajarin itu aja. Nggak juga, karena dia juga kan ada kurikulum yang
ya dia juga harus kerjakan gitu. Kita bukan misalnya sekolah gitu yang kita bisa mau, oke belajarnya ini aja ya, kan nggak kursus gitu, emang sekolah gitu. Jadi lebih ke, kalau saya sih, karena saya sih bapaknya, ayahnya, oke, nggak apa-apa diajarin. Ibunya juga selalu ngajarin banget gitu loh. Udah kayak, apalagi sekarang yang belajarnya di rumah gitu kan, ibu itu udah ngerangkap masak sama ngajarin gitu, udah ngerangkap guru gitu kan. Nggak apa-apa, nggak masalah, cuma jangan sampai gara-gara itu jadi nggak baik komunikasinya gitu kan, nggak enak juga didengar sama anak gitu. Oh, ibunya maunya kayak gini, ayahnya ngomongnya kayak gini gitu kan, agak nggak baik gitu. Nggak apa-apa, dibelajarin aja semuanya gitu. One day dia akan tahu kok mana mana yang dia mau. Sama seperti saya misalnya, orang tua saya itu pensiunan pajak gitu ya, pensiunan pajak. Kemudian dia bilang, nanti kalau kamu udah gede, kamu bisa gantiin bapak gitu. Terus gue bilang, hah? Jadi aku kerja di kantor pajak gitu kan. Sementara aku bilang, aku nggak bisa kayak gitu, nggak mau. Terus kamu maunya apa? Aku pengen jadi pramugara gitu. Terus habis itu bapak aku bilang, ya udah kalau kamu jadi pramugara, ya berarti kamu harus bisa pinter bahasa Inggris. Oh ya udah, kamu les bahasa Inggris. Jadi mulai dari SMP sampai SMA, saya les terus everyday. Apakah saya langsung jadi pramugara sekarang? Enggak juga kan. Jadi ya obstacle kayak gitu sih di keluarga pasti ada, Kak Popi, suami istri gitu, terkait dengan anak mau diarahkan kemana gitu. Ya, benar, karena anakku juga masih belum 2 tahun, kadang suka udah biarin aja begini, biarin aja begitu, kayak urusan toilet training gitu kan. Ibu tuh harus tega biar anak tuh bisa gitu, tapi bapaknya, aduh kasihan, dia tuh nggak boleh nangis, kasihan kalau dia sedih, kayak wah. Oke, mau tanya tips, apalagi nanti kalau udah besar kan, mau kemana rahim, sampai kita ada percekcokan rumah tangga. Mau mana? Tanya lagi. Kayaknya seru ya. Seru banget. Pertanyaan dari itu aja, Mami FM kan banyak. Oke, Bang Jimmy, ini banyak banget pertanyaan dari Momis. Oke. Jadi menurut Abang tuh untuk usia anak 0 sampai 10 tahun itu bisa nggak berkontribusi sama negara selain misalnya dari ikut belajar terus gitu. Maksudnya ada hal lain nggak di sekolah ya? Oke, usia 0 sampai dengan 10 tahun. Mungkin kalau berkontribusi langsung mungkin gini, kalau menurut saya berkontribusi itu kan do something ya untuk negara gitu, benar nggak? Yep. Something untuk negara, atau mungkin tidak langsung, misalnya contoh nih, nggak buang sampah pun sebenarnya do something untuk negara, nggak buang sampah sembarangan, karena artinya dia akan mencintai lingkungan akan jadi bersih gitu kan, tidak ada polusi dan semuanya. Contoh juga, kalau udah bangun AC-nya dimatiin ya nak, itu juga kan sebenarnya berkontribusi, walaupun mungkin tidak langsung gitu, tapi dia sudah save energi gitu kan. Setelah dia dari kamar mandi, matiin lampunya gitu, dia berkontribusi untuk perekonomian keluarga, listriknya nggak naik, listriknya nggak mahal gitu kan. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu, menurut saya itu juga salah satu activity yang bisa dikategorikan sebagai bisa membangun negeri gitu, membangun Indonesia gitu. Kalau lebih spesifiknya kan nanti dia lebih ke seperti yang tadi kita jelasin, passionnya nanti dia apa, terus dia akan jadi seperti apa nantinya gitu untuk keluarga sama untuk negara gitu sih. Oke, jadi hal-hal simpel sebenarnya yang kita
tanpa sadar itu sebenarnya membantu juga gitu ya Bang ya. Banget. Hal-hal yang sebenarnya yang kita nggak sadar, tapi kalau dipikirin itu memang sesuatu hal yang bisa membuat dia lebih lebih care, lebih peduli dengan keluarganya, dengan lingkungannya, ya dengan negara gitu loh. Gitu. Oke. Contoh air juga mungkin kalau pakai dimatiin. Betul. Hal simpel banget gitu. Untuk anak 0 sampai 10 tahun jangan langsung ke teorinya, nanti pusing. Iya, ya pusing lah dia omongin hak. Oke. Abang, balik lagi nih sama anak abang yang perempuan kan, Nadine, udah beranjak dia masih terbuka nggak sama abang? Maksudnya kalau dulu dia suka cerita, sekarang kan SMP kan udah lebih masanya beranjak dewasa, lebih apa-apa teman, curhat ke teman. Gimana abang tetap bikin Nadine tuh nyaman untuk cerita sama abang, walaupun itu cerita tentang hal-hal yang misalnya aku punya pacar nih Pak gitu. Oke. Pandemik ini membuat orang tua kayak saya ya agak sedikit ekstra perhatian. Kenapa? Karena kayak anak saya, dia baru masuk SMP kan, Kak Popi, masuk SMP. Artinya kan itu kan dunia baru dong, dari SD ke SMP. Yep. Harusnya kan dia ada di sekolah sekarang, bertemu dengan teman barunya, ya kan, berinteraksi. Terus sekarang tiba-tiba harus ada di rumah, dan dia hanya bisa membayangkan temannya melalui video call gitu, dan dia nggak bisa touch gitu. Bayangin nggak, secara psikolog mungkin psikologis anak itu kayak gimana ya? Dia cuma punya teman virtual sebenarnya. Kecuali kalau misalnya kecuali misalnya kita itu ini ya, kita udah kenal sebelumnya gitu. Ini kan benar-benar baru, sekolahnya baru, kelasnya baru, orang-orangnya baru, terus tiba-tiba langsung virtual gitu. Itu membuat saya kadang harus ekstra lebih perhatian ke anak, khususnya apalagi anak saya yang SMP kelas 1 gitu. SD versus SMP pasti lebih anak semakin dewasa, dia kayak ada kayak ada batas-batas yang dia harus harus jaga gitu ya. Nah, untuk mengantisipasi itu mungkin kayak aku lumayan sering sekarang posting terkait anak aku selalu minta dia update gitu, karena secara saya tuh kerja pagi sampai dengan sore, kadang malam gitu, nggak ngerti apa-apa terkait dengan aktiviti di virtual mereka belajar gitu, sehingga aku minta buatin report, kayak bukan report sih sebenarnya, lebih ke update aja dia ngapain di sekolah, di kelas itu, di Google Classroom itu apa yang terjadi, ceritain aja gitu, ceritain apapun gitu, nggak mesti harus tentang belajaran atau mungkin candaan atau apapun itu, walaupun sampai di rumah kadang saya tanya juga gitu. Mungkin dengan seiring berjalannya waktu, bertanya seperti itu untuk hal-hal kecil, dia pasti juga akan terbiasa untuk bercerita untuk sesuatu hal yang besar. Aku percaya itu sih. Hal yang kecil yang dia ceritakan, dia akan terbiasa, sehingga nanti harapannya untuk satu hal yang besar yang membuat dia mungkin bingung dengan let's say masalah atau obstacle dia di sekolah atau apapun itu, dia pasti akan lebih legowo untuk cerita ke orang tuanya atau ke ayahnya. Itu sih, Kak Popi. Itu yang anak itu jujur tuh, pertama adalah orang tua harus legowo dulu sama apa yang akan dia ceritain. If the word story, orang tua harus bisa menerima dulu. Jadi anak juga nyaman gitu kan.
Betul, setuju banget itu, setuju banget. Oke, di sini ada momis yang mau bertanya. Silakan di-unmute. Diklik unmute bisa kan ya? Iya, bisa. Udah coba ini dia. Ada yang mau tanya. Tadi ada yang nanya nih, jujur gimana ya? Tadi udah belum ya? Kayak belum. Yang apa? Kan cuma kasih tahu jujurnya aja. Oh, yang jujur ya, iya. Nih ada Tadi yang Mam Feli. kayak Mom Feli Yang tanya 1 sampai 10 tahun untuk membuat anak jujur. Tadi Bang Jimmy udah jawab juga kalau harus pertama itu orang tua harus legowo dulu sama apa yang anak apa Bang tadi apa yang akan anak ceritakan, even yang buruknya sekalipun. Betul, karena kalau misalnya kalau misalnya kita gini loh, kan kita juga nggak mau ya anak kita malah jujurnya ke orang lain. Serem loh kan. Dia cerita, iya apalagi perempuan gitu kan. Jadi hal kecil yang dia ceritakan, once dia punya sesuatu yang besar, dia pasti akan cerita. Gitu. So far sih selama ini mungkin karena masih SMP, kelas 1, terus juga kan lingkungannya kan tidak ada interaksi, dia harus keluar atau apa. Bayangin aja di rumah gitu, mulai dari sekolah gitu, masuk kemarin, sampai dengan sekarang tuh di rumah. Jadi paling aktiviti yang harus saya jaga adalah interaksi dia secara online. Misalnya kadang-kadang saya cek WA dia gitu kan, kemudian kalau atau Instagram dia, atau misalnya ada yang follow agak-agak aneh-aneh gitu orangnya gitu, udah bapak-bapak gitu, itu saya blok langsung gitu kan. Sampai juga om-om nge-follow anak satu SMP, kira-kira kayak gitulah gitu. Jadi apa namanya, seperti yang tadi Kak Popi bilang, yang memang harus legowo untuk mendengar, bukan menerima ya, mendengar apapun ceritanya, either itu small things atau juga the big things ya gitu. Seperti yang selalu saya lakukan juga akhir-akhir ini, saya nanya apa aja gitu, dia cerita gitu, dia cerita hal-hal kecil yang sebenarnya hal receh, tau nggak sih, hal receh banget, tapi ya hal receh dulu, baru nanti bisa ke hal yang apa namanya, yang besar gitu. Bang Jimmy nanya, menurut Bang Jimmy berkontribusi untuk bangunan bagi anak-anak itu hak atau kewajibannya? Kenapa? Dari Mbak Ninis Friskia. Hai Mbak Ninis. Mbak Ninis boleh kelihatan mukanya nggak? Aku pengen lihat Mbak Ninis itu yang mana sih orangnya? Hai Mom Ninis, gimana dirimu? Malu ah. Malu. Oke, kalau kayak gitu saya juga malu untuk menjawabnya. Oke. Bercanda. Biar nggak ini banget. Oke. Berkontribusi untuk pembangunan bagi anak itu hak atau kewajibannya. Kita ngebahas 10 hak. Oke. 10 hak 10 hak untuk membangun 10 hak anak, dan salah satunya adalah membangun negeri. Saya nyebutnya membangun negeri deh gitu kan. Kalau boleh dibilang dari 10 hak itu, membangun ini yang mungkin kita kayak ngomongin future banget gitu. Kalau yang lain kan ada tuh yang apa namanya, berlibur, belajar, maksudnya once dia sekarang, dia juga bisa dapatin itu gitu, dan bisa ngerasain gitu. Tapi kalau membangun itu kan sesuatu hal yang kayaknya future banget gitu. Tapi mungkin karena future itu karena future itu luar biasa pentingnya, makanya ditanamkan sejak dini gitu. Jadi menurut saya kita sebagai orang tua yang
itu masuk ke dalam masuk ke dalam 10 hak anak PBB, ya otomatis harus bisa support dong, harus bisa mengejawantahkan sebenarnya membangun negeri versi anak itu seperti apa sih? Nah itu yang udah kita bahas tadi gitu, hal-hal kecil yang mungkin selama ini kita nggak notice. Terus terang, mungkin banyak banget orang nggak notice itu gitu. Tapi dengan adanya ini, dengan ada talk show ini mungkin atau bahkan mungkin dengan adanya beberapa rangkaian acara nanti ya, aku sih sangat surprise juga gitu. 10 itu akan dibahas kalau nggak salah ya, Kak Popi ya. Itu kayak buat membuka mata orang tua juga. Oh come on, ada 10 things yang gue harus tahu dan gue harus implement itu ke anakku gitu kan. Jadi aku salut banget sama kalian semua, ibu-ibu luar biasa, serius banget. Itu sih Mbak Ninis, walaupun Mbak Ninis nggak mau nunjukin mukanya, aku tetap jawab. Parah aja ya. Terima kasih. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau tanya, di unmute aja, mute-nya dimatiin biar kedengeran suaranya. Gimana cara bantu anak nemuin passion? Ini tadi udah ya, Mbak Ninis ya? Oke. Ada lagi dari Mom Fatia, Bang Jimmy, Mom Upi dan Mom Ana. Saya kebetulan guru SD saat ini mengajar kelas 5. Selama belajar online, apa kontribusi yang bisa diberikan anak dalam membangun negeri? Ibu guru, cikgu, ini apa namanya? Ini ya Bang Jimmy, maaf nih sambil. Iya kebetulan saya tapi kan kalau online itu agak sulit ya Bang Jimmy karena kita terbatas oleh ruang dan waktu. Sebenarnya nggak terbatas sih karena masih tetap bisa belajar, tapi beda pasti aura atau feelingnya seperti yang tadi Bang Jimmy bilang ya, anak Bang Jimmy yang baru masuk SMP belum pernah ketemu teman-temannya, feel-nya nggak dapat. Nah ini kebetulan sih alhamdulillahnya syukurnya anak kelas 5 ini memang udah bertemu selama 4 tahun, jadi bondingnya sebenarnya udah kuat. Dan juga mereka tuh cukup kreatif dengan misalnya kita bikin Google Classroom sendiri ya untuk project-project. Nah kalau untuk pembangunan untuk berperan dalam pembangunan itu sendiri, apa sih yang dibutuhkan oleh anak kelas 5 supaya terbentuk karakter dia bisa berperan untuk pembangunan di kehidupannya nanti, atau mungkin dari sekarang udah bisa terbentuk apa nih peran kita sebagai guru yang memang dibutuhkan oleh anak yang menjelang ABG ya Bang Jimmy. Terima kasih sebelumnya Bang Jimmy. Terima kasih kembali Ibu Guru. Oke. Menarik banget, dan yang tanya itu adalah guru gitu. Tadi yang Ibu Fatia sampaikan itu setiap untuk sekarang ya, untuk sekarang di zaman yang pandemik ini boleh dibilang kualitas sosialisasi antar guru dan siswa atau antar siswa itu benar-benar random banget, boleh dibilang gitu. Kayak seperti saya bilang tadi, kayak anak saya itu belum pernah ketemu temennya sama sekali gitu. Kemudian kalau tadi yang Ibu Fatia bilang, ya dari kelas 4 ke kelas 5, ya sekelas naik semuanya, ya pasti udah kenal semua gitu. Jadi mungkin ambience-nya udah akan lebih dekat gitu, lebih terasa. Nah, aku sih berpikiran gini sih, Mbak Fatia, pandemik ini bisa membuat kita belajar the other side of us gitu, kayak the other side of me gitu. Ternyata karena pandemik saya bisa menanam bunga sekarang. Boro-boro sebelumnya saya pulangnya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 8 malam, boro-boro mau nanam bunga. Mau bunga apa? Bunga sedap malam ditanam. Kan enggak. Tapi ternyata working from home
awal-awalnya Maret, April, Mei, Juni gitu. Terus gimana ya caranya biar nggak bosan gitu. Akhirnya saya nanam bunga. Loteng yang di atas itu yang biasa tempat jemuran, saya sulap jadi kayak mini cafe, kayak buat bunga-bunga. Akhirnya kalau ada foto-foto endorse saya buat di situ gitu. I mean, the other side of me ternyata keluar setelah pandemik gitu. Dan saya yakin emak-emak juga kayak gitu. Yang biasanya istri saya tidak pernah buat bolu, ya, bolunya selalu dari pembelinya dari toko roti. Tiba-tiba, tara, dia beli oven, dia beli apalah itu mixer, dia beli apa. Jadi kadang saya kalau misalnya working from home lagi meeting gitu, ya saya bilang dulu, Mama hari ini ada pakai mixer nggak biar nggak berisik? Oh nggak ada, oke. Jadi saya aman gitu. Artinya apa? Artinya ternyata pandemik itu yang membuat kita juga berubah, menurut saya. Dan saya udah rasain itu gitu. Anak juga ternyata seperti itu juga. Bisa seperti itu, seperti tadi yang Ibu Fathia bilang, pas pula zamannya sekarang lagi ya pandemik gitu kan. Terus kolerasinya apa untuk membangun negeri gitu kan? Mungkin dengan cara, let's say, belajar kelompok atau project gitu ya, dengan adanya project-project kecil kayak gitu, itu kan mengasah dia untuk berpikir ya, untuk dia do something lah untuk projectnya dan juga kelak untuk dirinya dan untuk negara, untuk Indonesia gitu. Jadi ada apa ya? Ada waktu yang pas gitu. Menurut saya sih lihatnya situ. Ada waktu yang pas buat anak untuk bisa bereksperimen apapun itu, ya tentunya yang positif ya, pasti yang positif. Sekarang tinggal kita orang tua yang akan mengarahkannya. Jadi saya tidak bisa juga bilang Bu, kalau misalnya buat sesuatu lagi pandemi kayak gini, kita buatin projectnya adalah kita harus buat gerakan, let's say gerakan deh ya, gerakan kecil gitu. Di rumah aja pun, sesimpel itu, memposting dengan hashtag di rumah aja, pakai masker, itu sebenarnya itu peduli dengan diri, peduli dengan lingkungan, peduli dengan negara, peduli dengan Indonesia, sesimpel itu gitu. Jadi nggak melulu soal do something negara terlihat gitu. Oke, anak ini mengharumkan nama bangsa, dia dapat medali. Aku sih nggak ngelihatnya nggak kayak gitu. Aku ngelihatnya ke our daily activity gitu, aktivitas kita sehari-hari yang kecil gitu. Gitu sih, Ibu Guru. Gimana Ibu Fathia? Mau Fathia ada lagi yang mau ditanyakan, Angga? Oke, ya terima kasih. Sepertinya cukup jelas penjelasan dari Bang Jimmy ya. Jadi intinya saya dapat apapun itu yang bisa mengeksplor sisi lain dari anak ya. Misalnya tadinya mereka nggak pernah bantuin ibunya nyuci piring, misal di rumah, itu bisa sesuatu yang mungkin nantinya walaupun nggak kelihatan ya sekarang dalam artian kok nyuci piring apa hubungannya gitu sama bangun negara, tapi mungkin dengan sikap-sikap seperti itu bisa tetap memberikan kontribusi positif ya Bang ke negara ya. Dimulai dari diri sendiri dan keluarga gitu. Karena kan nggak bisa yang lingkungan sepertinya kalau secara terjun langsung mungkin nggak. Mungkin mereka bisa dari situ posting gerakan mandiri gitu ya, mandiri saat pandemi di rumah dengan misalnya membantu mencuci baju atau membantu orang tua di rumah cuci piring atau bersih-bersih kamar sendiri itu udah termasuk membangun negara juga ya Bang. Benar, karena itu kan pembentukan ini ya, diri ya. Tadi seperti yang kita kasih contoh, matiin lampu kalau habis dari kamar mandi, itu kan hal
sebenarnya nggak impact banget gitu. Impact malah ke emaknya karena listriknya nggak mahal gitu. Bapaknya, Iya, iya. Ibunya jadi seneng ya, wah bagus nih sekolah di sini nih, anak saya jadi rajin. Iya betul. Oke, terima kasih kesempatannya Bang Jimmy dan juga Fun with Mami. Terima kasih banyak Ibu Ya. Fatia. Abang. Mungkin aku mau kasih saran lagi. Iya. Bisa nggak ya kalau proyeknya mungkin videoin kayak menanam bunga gitu, jadi teringat sama Bang Jimmy bilang lagi nanam bunga untuk anak kelas 5 SD gitu, jadi di videoin gitu, jadi kan itu kan salah satu peran pembangunan nggak sih, kan jadinya nggak ada polusi, mungkin nggak sih? Oh oke. Tapi masalahnya anak gua nggak doyan nanam bunga. Oh iya, berarti nggak cocok ya untuk manfaatnya ya, kalau maksudnya untuk anak-anak muridnya ya belum ya. Agak putus-putus suaranya. Oke, ada lagi yang ya. Tadi suara Mom Ana tuh putus-putus, mungkin bisa diulangin, Mom? Sorry. Ya, nggak maksud aku, mungkin saran buat Mam Fatia, bisa videoin anak-anak muridnya, maksudnya minta anak-anak muridnya untuk memvideokan menanam bunga, mungkin gitu. Oh ya, bisa jadi kalau memang Bisa kan ya? bisa kan, jadi udaranya gitu kan. Oke deh, ada lagi ya tuh Mam Popi yang mau tanya? Ada nih yang Abang kan generasi X. Oke. Oke, Mom Jennifer, boleh? Oke. Oke. Anak Bang Jimmy ngefans sama siapa, Bang? Anak saya ngefansnya sama BTS. Serius, dan saya tidak paham itu, dan saya berusaha untuk, jadi ternyata BTS itu gini ya, jadi nanti itu ada dia live gitu, live kayak di YouTube gitu, jadi kayak ada premiernya gitu lah. Oke. Terus habis itu kayak konser gitu, kayak konser mungkin karena pandemi gitu ya. Terus habis itu saya bilang, sejujurnya saya nggak ngerti, nggak tahu sama sekali tuh lagunya apapun, saya nggak ngerti gitu. Tapi saya berusaha untuk, wih keren banget Kak panggungnya. Maksudnya saya berusaha untuk chip in biar gue merasa selevel gitu ya kan. Tapi paling tidak asik. So asik. Jadi tadi aku setuju sih sama tadi yang Ibu Jennifer tadi bilang, beda dulu sama sekarang. Sebenarnya gini, kalau menurut saya mungkin dulu kita juga kayak gitu, cuma dulu medianya nggak ada. Oke? Kita itu harus menunggu, kalau kita mau tahu sesuatu, atau kita interest dengan sesuatu, kita harus menunggu jadwal. Contoh, harus menunggu ditayangkan di TV, harus menunggu majalah terbit gitu.
Nah kalau sekarang, apapun cuma di genggaman doang, tinggal lihat gitu, dan real time gitu. Jadi otomatis karena media udah sangat situ, semua langsung bisa tahu. Mungkin bobotnya aja kali ya. Kalau dulu kan kita nggak ada BTS, dulu Trioli Bells misalnya. Tua banget ya Trioli Bells ya. Atau Boyzone gitu, atau Westlife gitu kan, atau Trio Kwek Kwek gitu kan. Ngelihat Trio Kwek Kwek kayaknya teriak-teriak gitu kan. Maksudku karena medianya sih sebenarnya. Medianya itu membedakan eksposurnya gitu. Eksposurnya luar biasa sekarang gitu. Terus satu lagi tadi soal mengidolakan BTS misalnya. Menurutku sih nggak ada yang salah ya mengidolakan sesuatu yang prestasi. Itu kan BTS berprestasi loh menurutku. BTS itu berprestasi. Jadi dia bisa sampai booming gitu, sampai bisa masuk pasaran Amerika gitu, sementara dia dari Asia, terus tiba-tiba nembus chart di Amerika, menjadi lagunya heavy rotation di sana, nggak gampang gitu. Dan itu prestasi. Prestasi apa? Dari sisi musik. Gitu. Jadi selalu ambil positifnya sih, aku pengen lihat selalu ngambil positifnya. Oke, BTS, kenapa bisa BTS seperti itu? Oh karena ya ya mereka berarti kerja keras dong gitu. Mereka kerja keras bisa sampai ke sana gitu, diundang seperti tadi Mam Jennifer bilang diundang PBB lah, iya diundang PBB dari Asia misalnya kayak gitu. Itu kan berarti karena kerja keras yang kita sampaikan ke anak juga kan positifnya gitu. Selain dance-nya ya. Gitu sih, Ibu Jennifer. Nah, Mom Jen sudah puas dengan jawaban Bang Jimmy atau ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Begini. Saat saya kecil, contoh, saat saya usia SD dulu, saya tidak tahu apa itu 10 hak PBB. Bahkan orang tua saya pun mungkin nggak tahu. Kemudian apa yang saya lakukan ya business as usual, ya seperti biasa ya, belajar dan membantu orang tua ya seperti biasa gitu. Kemudian saat saya mulai beranjak dewasa, bahkan setelah saya bekerja gitu. Tadi saya di awal udah sampaikan juga, saya punya social movement juga gitu, social movement untuk bisa memberikan sesuatu ke anak-anak, ke lingkungan sekitar gitu. Artinya gini, sekarang saya di posisi sekarang, saya itu bekerja untuk keluarga saya, juga untuk tempat saya bekerja, dan juga untuk negara dong. Saya seorang sales, ya, sales di salah satu telekomunikasi di Telco di Medan. Kemudian the other side of kerjaan saya juga punya social movement, community gitu. Apakah itu saya dapat pelajarin waktu saya masih SD? Kan enggak. Jadi sebenarnya bedanya sih Mbak, kalau sekarang kita, bapak mamanya lebih aware. Kalau dulu bapak mama kita nggak aware.
otomatis kita beruntung dong sekarang, karena kita sudah tahu, kita sudah paham, bahkan kita ada berada di posisi sekarang, terus anak kita nggak bisa bayangkan, let's say 15 tahun lagi kayak gimana ya, perduniaan anak ini kan kita nggak tahu gitu. That's why kita beruntung banget sebenarnya untuk generasi Z sekarang, punya anak yang generasi Y atau juga generasi X dan generasi Y, artinya kita sudah paham, kita ayah dan ibu, kita sebagai orang tua lah ya, kita sudah paham kita melakukan apa untuk anak-anak agar secara secara kontribusi, once dia 20 tahun ke depan, dia juga bisa, dia juga seperti yang kita mau. Mungkin kalau kita sekarang itu, kalau saya ya, mungkin orang tua saya nggak seperduli kita sekarang, sesensitif kita sekarang. Kalau sekarang anaknya main hujan, aduh nanti kamu sakit. Kalau dulu saya, oh hujan, kok kamu nggak main hujan? Ayo main hujan aja, biar nanti nggak mandi lagi, misalnya kayak gitu. Atau aduh kamu anak cowok nggak main hujan, kamu apa lu cemen gitu. Kan tuh zamannya jauh banget gitu loh, beda dengan sekarang gitu. Kalau sekarang it's so sensitive, apapun, aduh jangan makan es krim nanti kamu pilek gitu. Kalau di sana kita dulu waktu kecil es batu aja dibuat kayak kerupuk gitu, maksudnya ya sangat beda. Our daily treatment kita ke anak tuh beda gitu. Jadi sebenarnya yang tadi yang Ibu Jennifer bilang, yang sampaikan atau yang tanyakan adalah dulu dan sekarang itu sebenarnya sama saja, cuma kalau dulu eksposurnya kurang. Kalau sekarang kita eksposurnya tinggi karena kita orang tua udah aware, gitu. Termasuk adanya Fun with Mommy ini kan? Betul, benar banget. Aware. Benar. Dulu emang ada tahun 70-an ada gitu Fun with Mom. Ini apaan gitu? Borong. Yang ada arisan juga sekali setahun kali ketemunya. Nah gitu. Jadi tapi sebenarnya spiritnya ada dong. Spirit itu pasti ada, orang tua pasti spiritnya ada dong. Cuma tidak bisa terekspos karena itu tadi ya media tidak ada, terus juga waktu tidak memungkinkan dan tidak akan semasif sekarang gitu. Kayak kita ini tiba-tiba tinggal arrange saja, sharing gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa kayak gini gitu. Gitu sih, Ibu Jennifer. Oke, satu lagi pertanyaan ya. Ini udah 1 jam lewat, nggak terasa. Boleh nggak sih nambah lagi? Santai. Oke, ada pertanyaan dari Mo Mariam Yusuf di YouTube. Kebetulan nih kita juga live di YouTube juga ya, Bang. Oke. Untuk anak pria yang tidak punya sosok lelaki dewasa, gimana pemenuhan hak pembangunan ya, Bang? Bisa kan? Untuk anak pria yang nggak punya sosok lelaki dewasa, gimana memenuhi hak pembangunannya ya, Bang? Oke. Memenuhi hak pembangunan tidak hanya dari lelaki dewasa, menurut saya. Artinya kan kalau kita ngomongin soal hak pembangunan, berarti harus dari bapak doang dong, kan enggak juga. Kan dari mama juga, dari ibu juga. Karena kebetulan aja saya disuruh sharing, kebetulan saya ayah-ayah gitu loh. Bapak-bapak yang disuruh sharing ke poin yang 10 gitu. Jadi sebenarnya tidak ada ketentuan khusus juga kalau harus bapak atau ayah yang bisa memberikan arahan atau kasih contoh bagaimana membangun negeri gitu ya, untuk pembangunan gitu. Jadi mau ibu, mau ayah, mau kakak,
bahkan tetangga, siapapun kita, kan kita tadi udah sepakat sebenarnya untuk anak itu aktiviti apa sih yang sebenarnya yang mau kita tumbuhkan, yang related dengan membangun Indonesia, membangun negeri gitu. Udah kita sepakati. Jadi siapapun sebenarnya, Mbak Mariam, ibu juga boleh, bahkan nenek atau siapapun, nggak masalah. Jadi nggak mesti harus, kalau dilihat dari pertanyaannya kan harus ada sosok gitu, enggak juga. Orang dari BTS aja dia bisa belajar kok. Dari BTS dia bisa belajar. Di sana. Iya, BTS tuh di sana, dia bisa belajar dari mana? Dia bisa lihat BTS dari media, which is to YouTube gitu. Oke, dan YouTube diundang ke mana gitu. BTS diundang ke mana gitu. Terus dia kan ngikutin journey itu ya. Oke, ternyata saya nemuin nih benang merahnya. Oke, untuk jadi sukses kayak dia itu ternyata harus kerja keras, something like that gitu. Jadi experience orang juga bisa dapat jadi pelajaran gitu sih. Jadi sebenarnya bukan masalah adanya peran laki-laki dewasa, tapi lebih ke gimana lingkungan sekitar itu melihat gitu, membantu untuk membangun. Contohnya tadi cuci tangan itu lagi pakai sabun, airnya dimatiin, lampu dimatiin, kalau bangun tidur api juga dimatiin, kayak gitu. Semoga terjawab dari Mo Mariam. Terima kasih Ibu Mariam. Nah, ini Bang, kita udah 1 jam lebih. Sebenarnya masih mau ngobrol lagi, tapi tadi itu dari Mo Mariam itu pertanyaan terakhir, Bang. Oke, sebelum kita tutup, jadi di sini saya udah kesimpulan dari yang udah Abang kasih tahu bahwa pertama dari mencari passion anak itu pertama jangan memaksakan kehendak orang tua dulu, tapi kita lebih mengobserve anak itu kemana, tanya dulu anak itu maunya apa. Tuh. Lalu seberapa besar peran ayah untuk hak pembangunan ini itu sangat besar karena contohnya untuk anak perempuan itu jadi bisa melihat sosok laki-laki yang benar itu seperti apa, gitu kan Bang. Tapi tidak memungkinkan tanpa adanya peran laki-laki, anak tidak bisa mendapatkan haknya gitu. Betul. Ya kan? Tetap bisa mendapatkan haknya, contohnya kayak misalnya lagi online kelas gini, bikin sesuatu seperti guru misalnya ada contoh pelajaran menanam bunga, membersihkan misalnya yang kotor, itu kan juga sama dengan membantu kan Bang, kalau misalnya ada sampah nanti jadinya banjir. Betul, benar. Cuma kan future banget kan, tapi kan memang itu yang sebenarnya. Iya, memang untuk future, tapi kan memang harus dididik dari sekarang kan Bang. Betul, betul, setuju. Untuk anak 0 sampai 10 tahun cara berkontribusinya adalah seperti itu, buang sampah tidak sembarangan, matikan air, lampu, dan segala macam. Jadi untuk anak-anak ini diajarkan hak pembangunan untuk membantu membangun negeri ini, nggak usah yang susah-susah, yang simpel aja. Sebenarnya orang tua juga udah ngelakuin nih Bang, tapi orang tua masa sih gitu aja udah membangun negeri, ya nggak Bang? Benar, benar. Juga baru tahu nih, oh ya ternyata itu juga membantu loh untuk ke depannya gitu. Apalagi nih, mau mana yang mau ditambahin sebelum kita penutupan? Basically semua udah dijelasin sama Mam Poppy. Aku senang banget Bang Jimmy bisa ngejelasinnya dengan simple banget yang bisa kita praktekkan di rumah gitu kan. Nggak yang aku juga kaget sih pas waktu yang, karena aku kan searching di Google yang ada karya ilmiah, tapi ternyata Bang Jimmy ngasih taunya ya nggak harus karya ilmiah, nggak harus ngikutin olimpiade, tapi ya dengan cara hal yang lain tuh bisa gitu. Apalagi di dunia digital 4.0 itu kan beda banget sama waktu kita zaman dulu kan kayaknya berlomba-lomba ya olimpiade, sekarang berlomba-lomba untuk bikin video YouTube. Betul. Sama kayak suami aku juga. Ya, suamiku juga sempat ngomong sih, ya kalau bisa ya anak itu harus bukan untuk menjadi bukan menjadi YouTuber, tapi dia harus membuat karya
tapi bisa bermanfaat buat orang lain, karena bisa bikin video YouTube kayak gitu sih. Betul. Nanti kalau anak udah besar. Setuju. Ya udah, mungkin seperti itu. Ada Bang Jimmy yang mau sorry aku potong, dan aku juga salut sama Bang Jimmy, ternyata sebelum pandemi ini Abang setiap Sabtu ada kegiatan sosial yang langsung bawa ikut sertain anak-anak Abang itu untuk menumbuhkan rasa. Jadi semoga kita semua di sini yang lihat itu juga bisa ngelakuin, menumbuhkan rasa empati dan simpati anak-anak kami seperti yang Abang lakuin juga. Ya, terima kasih. Mungkin boleh di searching juga, nggak apa-apa, di Google tuh lumayan banyak aktivitasnya. Karena udah beberapa kali diliput juga sama TV, sama TV lokal ya, TV lokal, sama koran juga, dan kecil aja Pantalk Indonesia gitu. FUNTAL. Ya, Pantalk Indonesia. ya? Iya. Ya, itu udah aktivitinya udah lama banget, dan kita sampai punya buat base camp gitu. Base campnya itu kita sampai sewa gitu tempat base camp. Gimana dapat duitnya? Kok bisa gitu kan? Kita mencari duit dari sisi creativity. Jadi kalau misalnya yang lain itu buatin program, contoh mau ambil dana gitu, tapi let's say mau kayak kemarin misalnya gini, ada gunung meletus gitu ya, gunung meletus, habis itu dia buatin misalnya minta minta sumbangan gitu ya. Kalau kita enggak sih, lebih ke arah gimana caranya duit dari sponsorship. Kita do something yang kreatif, terus dibeli sama brand, habis itu kita dapat duit, itu bisa untuk membuat activity peduli ke anak-anak gitu sih. Boleh di searching juga, lumayan banyak sih beritanya. Keren, boleh. Nanti kita follow dan searching. Oke. Gitu. Untuk Abang, ada apa sebelum kita tutup, ada yang ingin disampaikan? Yang pasti saya mau ucapin terima kasih banyak bisa berada di antara mami-mami keren ini. Surprise sih sebenarnya. Biasanya kalau sharing kayak gitu kan lebih ke digital, lebih ke marketing atau public speaking atau apapun itu, biasanya kelas-kelasnya seperti itu. Tiba-tiba ini ngomongin soal anak. Ini pertama sekali saya di depan umum gitu langsung ngomongin soal anak gitu kan. Sebenarnya relate sih karena saya juga udah punya anak. Kemudian saya juga sangat interest lah untuk ngomongin soal anak gitu. Anyway, terima kasih banyak sudah mengundang. Mudah-mudahan Fun with Mom-nya terus berjaya dengan 9 topik ke depan gitu ya. Mudah-mudahan